Malam ini tinggallah di sini. Suamiku sedang dinas keluar kota. Sepanjang malam tidak akan pulang. Kau sangat nakal ya? Kau tidak suka? Suka? Tentu saja aku suka. Istrimu dan suamiku sedang bercinta di atas. Bayangkan, penampilan istrimu yang cantik jelita dan suamiku diranjang. Bagaimana? Apakah kau sangat marah? Karena dia berani menggoda istrimu, maka maukah mencoba istrinya? Mari bicara hal yang serius dulu. Apalagi yang tidak aku ketahui? Memang ada? Apakah kau ingat beberapa waktu lalu istrimu tiba-tiba keguguran? Suami, anak kita sudah tiada. Menurut penyelidikanku, tepat 1 minggu sebelum kegugurannya, dia sering sekali menginap dengan suamiku. Ini sulit tidak membuat orang berasumsi. Artinya, dia mengabaikan tubuhnya yang hamil, tetap berselingkuh dengan orang lain, menyebabkan anakku yang belum lahir meninggal. Lin Jixia, kau mengkhianatiku dengan berselingkuh. Aku pasti akan membuat kalian berdua yang jahat ini membayar harga yang pantas. Jawab dong. Tak perlu takut. Tapi Suamimu menghiburku. Bukankah itu lebih seru? hai sayang, Sayang, belum tidur? Aku siapkan kejutan untukmu, yaitu aku sudah pulang. dia sudah kembali. Ini, Saya sudah pulang. dia sudah kembali. Apa ini? Suami, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Kamu begitu gugup? Jangan-jangan di belakangku kamu menyembunyikan orang? Aku cuma bercanda denganmu. Lihat, kamu ketakutan. Suami, canda seperti ini sebaiknya jangan sering dilakukan. Di tengah malam begini, kenapa kamu pakai baju seksi? Aku hanya ingin tampil cantik, tidak boleh. Tampil cantik. Kamu berkeringat banyak. Lihat betapa panasnya kamu. Tidak tahu juga membuka jendela. Hei, suami. Apa yang kamu gugupkan? Suami. Aku tidak gugup. Kamu pulang sangat terlambat. Pasti sangat lelah, kan? Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Benar juga. Aku belum puas. Guyehan sudah kembali. Suamiku, kamu benar-benar pantas mati. Kamu gila ya? Kalau bukan karena waktu yang belum tepat, aku sudah ingin menabrakmu dengan mobil. Suami, aku sudah masakkan mie untukmu. Cepatlah makan. Selama aku pergi dinas, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kenapa masih belum mau mengaku? Suami, jangan dulu seperti ini. Mari kita bicara dengan baik. Jangan dulu seperti ini. Istri, kamu tahu aku paling suka makan buah naga? Rumah sudah beli buah naga.
Kenapa tidak beritahu aku? Apa maksudmu? Mau makan sendiri? Aku ini, bukankah belum sempat memberitahumu? Aku akan potongkan untukmu. Tunggu ya. Untuk saat ini aku maafkan dulu. Ketika saatnya benar-benar tiba untuk berhadapan, aku akan membuatmu merasakan apa itu hidup lebih buruk dari mati. Suami, kamu pergi dinas begitu lama? Aku sangat merindukanmu. Benarkah? Seberapa rindu? Jahat. Coba saja nanti kau tahu. Wanita tak tahu malu. Hanya menyentuhmu sedikit, sudah membuatku merasa jijik. Istri, hari ini sudah terlalu malam. Besok aku masih harus rapat di perusahaan. Lalu kapan kamu pulang besok? Mungkin akan cukup malam. Makan malam tidak usah tunggu aku. Aku tidur dulu. Hai Kak Cuan, Suamimu tidak menyadari apapun, kan? tenang saja. Dia tidak akan menemukan apapun. Ini saja tidak bisa dia sadari. Pantas dia dikhianati. Jangan bicara sinis seperti itu. Fujin Chuan, kapan kamu benar-benar akan bercerai dan menikahiku? Jangan terburu-buru. Ada sebagian saham perusahaan yang masih di tangan istriku. Setelah aku selesaikan urusan ini, nantinya aku akan jadikanmu nyonya pemilik. Ngomong-ngomong Kak Cuan, suamiku besok akan rapat di perusahaan. Sepanjang hari tidak akan pulang. Kamu si kucing lapar, besok mandi dan tunggu aku. Oke Kak Cuan. Karena kamu begitu tidak sabar, aku harus menyiapkan hadiah besar untukmu. Suami pergi kerja pagi sekali ya. Ada rapat darurat di perusahaan. Aku pergi dulu. Ingat makan sarapan. Ya, suami kerja keras ya. Jaga keselamatan di jalan ya. Dadah suami. Hai Kak Cuan, kapan kamu datang? Aku sangat merindukanmu. Bagaimana? Semua berjalan lancar. Hanya tinggal satu percikan api, bisa menyulut sepenuhnya. Bagus. Akhirnya saatnya untuk menutup jaring. Halo Ibu Mertua. Hari ini adalah hari jadi cinta. Aku dan Zixia ingin mengundang Ibu dan Ayah Mertua. Oh iya, dan Xiao Hao juga datang bersama untuk menjadi saksi. Ingat jangan beritahu siapa-siapa ya. Ketua Zhang, aku ingin membeli koran Anda, edisi terbaru bagian kehidupan, untuk merayakan aku dan kekasihku, hari jadi cinta. Uang bukan masalah. Ingat bawa fotografer dan wartawan juga, ambil banyak materi. Ternyata ini adalah rencanamu. Benar-benar mengejutkan. Sekarang masih ada sedikit waktu. Apakah kamu mau mendapatkan sedikit bunga dariku? Apakah kamu sudah lama ingin melakukan ini? Tidak. Aku tidak mood untuk bermain-main ini. Baiklah, tunggu sampai kamu punya mood. Ingat beritahu aku. Pasangan muda ini pagi-pagi sudah tidak sabar. Baik, pemain sudah siap. Selanjutnya penonton harus tampil. Ayah mertua, ibu mertua, kalian sudah datang. Kak Han, bos sudah memberitahu kami. Baik, terima kasih ya. Anak muda seperti kalian paham romantisnya. Kejutan yang besar ini. Zixia pasti akan sangat senang. Ye Han, kamu benar-benar sudah berusaha keras. Kak Han, kamu benar-benar baik sekali kepada kakak ipar. Ini semua adalah hal yang seharusnya dia lakukan. Jika kami demi keluarga rela menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Menurut saya, Gu Yehan, hutangmu kepada Zixia masih banyak loh. Zixia mengatur rumah dengan rapi. Benar-benar istri yang baik.
Juga terima kasih kepada ayah dan ibu mertua yang mampu membesarkan putri yang luar biasa ini. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, bantulah Lin Hao lebih banyak. Dia juga akan segera menikah. Kalian, yang satu sebagai kakak, yang satu sebagai kakak ipar, harus memberikan kontribusi dong. Uang muka rumah 400.000 yuan. Ditambah mobil 200.000 yuan. Masih perlu mas kawin 200.000 yuan. Kalian tanggung separuhnya. 400.000 yuan. 400.000 yuan? Kenapa? Tidak mau? Putriku menikah denganmu dan menderita banyak. Sebagai manusia, harus punya hati nurani. Ya, apa salahnya memberikan sedikit uang? Bisa menikahi Zuxia kami, yang cantik ini. Adalah keberuntunganmu. Haruslah membantu adiknya. Tapi harus meminta pendapat Zuxia dulu. Kalau tidak, nanti kita naik dan tanya langsung. Tanya ya tanya. Kakakku hanya punya aku satu adik. Membantu aku dengan uang adalah hal yang wajar. Pak Gu, Anda sudah datang. Kami tahu Anda menyiapkan kejutan untuk istri Anda. Dan khusus untuk Anda, kami menyiapkan kembang api untuk diberikan. Terima kasih. Sama-sama. Ini adalah hal yang seharusnya kami lakukan. Waktu juga sudah malam. Kalau begitu kita naik saja. Sayang, hari ini tidak ada yang mengganggu dunia berdua kita kan? Kalau begitu cepatlah. Ngomong-ngomong Suan, aku hampir lupa. Bukankah kamu adalah anchor yang memiliki ratusan ribu penggemar? Di momen penting ini, apakah kamu tidak mau live streaming? Ya, Lin Zixia adalah sahabat terbaikku. Harus live streaming, agar penggemar bisa menyaksikan bersama. Lin Zixia? Apakah Lin Zixia sudah siap tampil di depan penonton online? Adik iparku, nanti kamu pakai ini. Oke, tak masalah. Hari ini semuanya ramai-ramai. Baik, semua menurutmu? Benar. Hari ini kita harus membuat Zixia. Sangat senang. Ya. 3, 2, 1. Kejutan. Kejutan. Berhenti memotret. Apa yang kalian lakukan? Kakak jangan gegabah. Suami, ayah, ibu. Kok kalian datang? Hari ini adalah hari peringatan cinta kalian. Kakak sudah menyiapkan kejutan untuk kalian. Tak disangka, Tak kusangka kamu Lin Zixia memberi kami kejutan yang begitu besar. Kamu sangat tidak tahu malu. Suami dengarkan penjelasanku. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Kamu suka sekali sampai membawanya ke rumah? Kau pikir kami buta? Suami dengarkan aku jelaskan. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ayah mertua, ibu mertua, kalian lihat baik-baik. Inilah putri kesayangan kalian. Celaka, Lin Zixia. Apakah kamu ingin membuatku mati marah? Wajah keluarga Lin kami. Sudah kau coreng habis-habisan. Ayah, kenapa ayah? ayah, kenapa? Turun sekarang. Ayah, Anda baik-baik saja? Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya seorang anak perempuan yang tidak tahu malu seperti kamu. Lihatlah penampilanmu sendiri. Apakah kau tidak merasa malu? Malu. Kalau dia malu, dia tidak akan mengkhianati aku di rumah. Gu Yehan, keluarga Lin kami, setidaknya juga keluarga terpelajar. Hari Swatsen Fi, aku akan memberimu
sebuah penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang memuaskan. Ya, penjelasan yang memuaskan. Bahkan jika kau tidak bertindak, aku akan menggantikanmu untuk menghajarnya dengan baik. Sampai kau puas. Jantungku tidak baik. Jantungku tidak baik, ah. Mobilku, rumahku, mas kawinku, semuanya kau rusak. Kakak ipar, bagaimana? Sudah lega? Atau kau juga mau memukul beberapa kali? Suamiku. Kau mengkhianati aku. Kau berani sekali, ya? Kak, aku salah. Aku mohon jangan pukul lagi. Aku bisa memberimu uang. Berapapun yang kau mau boleh. Mohon lepaskan aku. Apakah kau pikir uang bisa membeli harga diri seorang pria? Nah, lalu apa yang kau mau? Aku ingin nyawamu. Aku ingin nyawamu. Ah, kakak ipar, jangan terburu-buru. Suami, tenanglah suami. Kak, kau jangan terburu-buru. Mari kita bicara baik-baik. Membunuh bisa dipenjara. Karena wanita seperti ini tidak sepadan menjebak diri sendiri, Kak. Suami, dengarkan penjelasanku. Sekarang baru tahu takut. Kak, aku salah. Aku dengan wanita ini hanya main-main saja, tidak ada perasaan. Wanita seperti dia itu mudah beralih, bahkan jika tidak menyukai aku, akan pergi menyukai orang lain. Kesalahan ini tidak sepenuhnya salahku. Fujin Chuan, kau sendiri Berani memukul aku? Apa yang kukatakan salah? Suami, aku tidak mengkhianatimu. Dengarkan penjelasanku, suami. Kalian tertangkap di ranjang, masih bisa terus membantah? Suami dia menyukaiku. Dia memfotoku dengan ponsel, mengancamku. Aku terpaksa, suami. Kamu tahu, reputasi seorang wanita itu paling penting. Lin Jixia, kau memfitnah. Kapan aku menyukaimu? Jelas-jelas Kau pria. Pria jahat ini menggunakan cara yang tidak pantas untuk menyukai kakakku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. aku tidak. Dia yang menyukaiku. Kak, percayalah padaku. Percayalah padaku ya. Suamiku, percayalah padaku. Kalian masing-masing punya cerita, tetapi hal seperti ini perlu bukti, ya? Suamiku, ini ponselnya. Buka album foto, dan kau akan tahu kebenarannya. Di dalamnya memang ada beberapa foto yang tidak pantas. Apa? Kalau begitu, putriku difitnah. Dia dipaksa. Ayah, Zixia, kau sudah menderita. Tenanglah, ayah pasti tidak akan membiarkan orang ini. Laporkan dia ke polisi. Bawa orang ini ke pengadilan. Tidak. Kalian semua dibohonginya. Barang di ponsel itu, kuambil dengan izinnya. Ya, aku juga punya bukti. Di dalam ponsel ada catatan percakapan. Fujin Chuan, masihkah kamu tidak puas menyiksaku? Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Melepaskanmu? Kata-kata ini seharusnya yang aku ucapkan, bukan? Bak begitu besar, disangkutkan di kepalaku, hingga aku harus menjalani hukuman penjara. Lin Jixia, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Kamu bisa begitu. Berhati ular dan kalajengking, wahai kamu. Suami, percayalah padaku. Percayalah padaku. Apa? Kamu merasa bersalah? Tidak berani menunjukkan pada suamimu? Aku sama sekali tidak merasa bersalah. Baiklah, dah. Tidak merasa bersalah. Coba tunjukkan pada semua orang. Lihat betapa munafiknya kamu, Lin Jixia. Lihat wajah asli Lin Jixia. Lihat betapa tidak malunya kamu.
Sudah lihat kan? Hebat kan? Sekarang kamu tahu yang kukatakan benar kan? Hebat? Mana ada catatan percakapan? Jelas-jelas ingin menyeret kakakku ke dalam masalah. Ini tidak mungkin. Kamu diam saja. Abang, ternyata dari awal hingga akhir, kakakku yang difitnah, dialah korban sebenarnya. Pada saat ini, kau harus punya tanggung jawab sebagai pria, tunjukkanlah. Iya, Gu Yehan, Shisa ini juga terpaksa, kan? Suami! Aku tahu aku telah melakukan banyak hal yang menyakiti hatimu. Tapi aku terpaksa, tahu? Suami, aku tidak meminta maafmu. Aku hanya mohon jangan tinggalkan aku, ya. Istri, kamu memang sudah lelah. Sebelumnya, salahku karena tidak melindungimu. Kedepannya, aku tidak akan membiarkan kamu menderita sedikit pun. Suami yang baik. Jangan bicara sinis begitu. Fu Jinchuan, kapan sebenarnya kamu bercerai dan menikahiku? Waktu itu kalau saja kamu tidak terlalu kasar, anak itu tidak akan keguguran. Aku tidak peduli, kau harus ganti rugiku. Kalau saja tidak tahu kebenarannya lebih awal, hampir saja percaya omong kosongmu. Abang, lalu orang ini bagaimana? Apakah harus dipukul lagi? Untuk melampiaskan amarah? Menyiksa pribadi adalah ilegal. Kejahatan yang dia lakukan sudah cukup untuk dihukum beberapa tahun. Baik, lalu aku akan antar dia ke kantor polisi sekarang. Ayo. Ayah mertua, ibu mertua, hari ini terjadi hal seperti ini. Yang paling dibutuhkan Zisya adalah istirahat yang cukup. Bagaimana kalau kalian pulang dulu? Segalanya berjalan lancar. Selanjutnya, terserah kamu. Sayang, akhirnya kamu datang. Fu Jinchuan, kamu benar-benar hebat ya. Diam-diam membuat masalah sebesar ini, yaitu kejahatan pemerkosaan. Itu hukuman lebih dari 3 tahun loh. Sayang, percayalah padaku. Aku difitnah. Itu wanita Lin Zixia. Dia menuduhku tanpa dasar. Fitur, dia punya bukti yang jelas. Kalian ketahuan di ranjang, foto ini hampir masuk koran. Sayang, aku akui aku bukan manusia. Aku bukan apa-apa. Aku melakukan hal yang menyakitimu. Tapi aku berani bersumpah. Dia Lin Zixia benar-benar sukarela. Dia untuk melindungi dirinya, dia memfitnahku. Jika benar seperti katamu, maka hal itu seharusnya masih ada ruang negosiasi. Benar-benar, asal kamu membantuku, aku tidak perlu masuk penjara. Selama kamu masuk, perusahaan sudah kacau balau. Beberapa pemegang saham kecil itu sama sekali tidak tenang, semua ingin merebut kendali perusahaan. Mereka bermimpi, Shenglong adalah yang kubangun sendiri. Aku khawatir jika begini terus, perusahaan akan terluka parah. Maka kamu harus mengeluarkanku lebih cepat. Hal ini tidak seperti yang kamu pikirkan sederhana. Bahkan jika semuanya lancar, setelah kamu keluar, juga butuh beberapa bulan. Pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Lalu bagaimana? Sekarang hanya ada satu cara. Perjanjian penahanan saham. Benar. Asal bisa menahan sahammu, aku bisa menyelesaikan kendali atas Shenglong. Dengan begitu, mereka tidak punya kesempatan untuk bergerak. Ini... Bagaimana? Jangan-jangan kamu khawatir aku akan mengkhianatimu? Dalam perjanjian ini tertulis, jelas-jelas setelah kamu keluar, perjanjian otomatis batal. Kalau begitu, sayang, kamu harus berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah ini agar Lin Zixia segera menarik tuntutan. Tenang, aku juga akan memanggil pengacara terbaik untukmu. Kalian... Fu Jinchuan, kau tampak terkejut ya. Gu Yehan, singkirkan tangan kotormu dariku. Aku biarkan Gu Yehan sentuh. Kau bisa apa? Tadi aku temani kau, berakting begitu lama. Aku sudah lama tak mau berpura-pura. Berakting? Perjanjian pengendalian saham tadi? Istri kau tak boleh melakukan hal ini. Dengan begitu kejam. Kenapa tidak bisa? Fu Jinchuan, kau pikir aku tak punya amarah?
Kau setiap hari main-main di luar, memberiku begitu banyak topi hijau. Sekarang kau dapat masalah. Masih mau aku selamatkan kau. Kau berpikir indah sekali. Kau dan Guyehan, Kau benar-benar ingin tahu? Aku takut kau tak akan tahan. apa sebenarnya yang kalian lakukan? Cepat katakan. Fu Jinchuan, saat kau menghancurkan keluarga orang lain, saat memberi topi hijau, apakah pernah terpikir akan ada hari ini? Yang memberi topi hijau akan menerima topi hijau. Guyehan, kau pria tampan. Aku akan bunuh kau. Lihat suami, ini saja kau sudah tak tahan. Kau wanita tak tahu malu. Marahlah sepuasnya, luapkan amarahmu. Lagi pula setelah kau keluar, kau akan tak punya apa-apa. Tak ada lagi. Istri-istri. Aku mohon maafkan aku. Aku nanti pasti berubah total. Aku akan melayanimu seperti sapi dan kuda. Istri, jangan lakukan hal ini. Dengan begitu kejam, Sudah bertahun-tahun kita suami istri. Orang seperti apa kau? Aku masih tak paham. Aku tak akan memberi kau lagi kesempatan. bagus kau wanita berhati kejam. Saat kejam, suami sendiri pun tak dilepaskan. Wanita seperti Guyehan, kau tak bisa kendalikan. Kau tak bisa kendalikan. Ini, tidak usah repot-repot. Baik. Kalian memang menang. Tetapi aku beritahu kamu, Guyehan, ada satu hal yang kamu belum tahu. Istri baikmu itu, dia yang aktif menggoda saya. Dia dengan senang hati bersama saya. Dia sudah sejak lama sepenuhnya mengkhianatimu. Kenapa kamu berpikir bahwa aku tidak tahu hal-hal ini? Apa? Lalu kamu masih... Melihat kalian saling serang seperti anjing? Jadi, aku memanfaatkan situasi itu. Dapat mengirimmu ke dalam, benar-benar kejutan yang menyenangkan. Mengapa tidak? Hahaha. Selamat ya, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kerjasama yang menyenangkan. Oh iya, sebagai rekan, kamu juga berhak menikmati buah kemenangan. Kartu ini berisi 5 juta. 5 juta. Kamu ternyata cukup murah hati ya. Tapi, uang tidak kubutuhkan. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu juga ingin harta dan wanita? Boleh juga. Lagi pula, kamu jauh lebih baik daripada Fu Jinchuan, lebih kuat. Kamu salah paham. Yang aku inginkan adalah sayang, setelah kejadian yang lalu, kamu cukup terkejut. Ini adalah resep penenang dari tabib tua yang secara khusus saya cari, katanya sangat efektif. Sayang, kamu sangat baik padaku. Terima kasih. Mangkuknya biarkan dulu, nanti aku yang cuci. Aku ke kamar mandi dulu. Sayang, buka pintunya dong. Ah, baik, datang. Lo Qingyao. Sayang, kalian mungkin belum pernah bertemu kan? Bagaimana kamu kenal Nyonya Luo? Ah, aku? Kalian berdua, masa tidak mengundangku masuk untuk duduk? Baik, masuk dulu nanti kita bicara. Suamiku, kenapa dia datang? Lihat Ibu Lin. Aduh, kata-katamu. Mengapa aku tidak boleh datang? Apa maksudmu? Aku bisa katakan dengan jelas, rumahku menyambut siapapun, tapi satu-satunya yang tidak disambut adalah istri Fu Jinchuan. Jika kau datang untuknya, membela, maka aku katakan dengan jelas, tutup mulutmu. Aku tidak akan memaafkannya seumur hidupku. Saya rasa Ibu Lin, Anda salah paham. Saya datang ke sini bukan untuk membela Fu Jinchuan, hanya ingin mengungkapkan sedikit permintaan maaf dan memberikan kompensasi. Di kartu ini ada 500.000, tolong terimalah. Hah? Hanya 500.000? Kau ingin kami menarik gugatan? Kau terlalu merendahkan kami. Anda salah paham lagi. Kompensasi ini hanyalah sedikit rasa terima kasihku. Aku tidak akan mengajukan permintaan apapun. Saya rasa Ibu Lin, Anda tidak perlu padaku punya permusuhan sebesar ini. Lagi pula sebagai sesama wanita, aku juga korban. Istriku, aku rasa Ibu Luo perkataannya masuk akal. Karena dia datang dengan tulus, dia bisa dianggap tamu. Bagaimana kalau kau potong buah? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kita lakukan? Kau tidak bisa lihat. Suamiku, bagaimana kau bisa berselingkuh dengannya? Dia
hanyalah wanita cantik. Lin Jixia, aku ingin bertanya, siapa sebenarnya si perusak rumah tangga ini? Masalahmu dengan Fu Jinchuan itu perlu aku ingatkan lagi? Lin Jixia, kau ini seperti pejabat yang boleh menyalakan api, tapi rakyat dilarang menyalakan lampu. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kau bisa menipu orang lain, tapi bisa menipu dirimu sendiri? Suamiku, jangan dengarkan dia, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau juga cukup kejam untuk melindungi diri sendiri, sampai-sampai mengirim kekasih gelap ke penjara. Tapi kau pikir caramu sangat cerdik? Harus kau ketahui, catatan percakapan bisa dipulihkan dengan teknologi. Aduh, harus diakui, isi di dalamnya sangat menarik. Lin Jixia, aktingmu sangat nyata sekali. Kalau bukan karena Luo Qingyao memberikan petunjuk padaku, sampai sekarang aku masih dibohongi olehmu. Suamiku jangan dengarkan dia. Aku benar-benar tidak. Suamiku, Apalagi yang perlu dijelaskan? Masalahmu sendiri itu masih tidak berani mengaku? Mau tidak kau kubacakan? berikan ponsel itu padaku. Aku tidak. Luo Qingyao, kau wanita cantik ini, aku tidak. Kau jangan berharap berhasil. Kau wanita cantik ini. Siapa pelakor sebenarnya? Bahkan rela mengirim kekasih gelap ke penjara. Aktingmu sungguh meyakinkan ya. Mau tidak aku bacakan untukmu? Jangan baca, aku tidak. Jangan baca, aku tidak. Sayang, ada apa mimpi buruk ya? Ternyata hanya mimpi ya. Syukurlah hanya mimpi. Sayang, aku ingat jelas sore ini Luo Qingyao datang ke rumah kita. Kenapa aku tertidur di kamar tidur? Saat kita berbincang sore tadi, kau tertidur di sofa. Aku khawatir tidurmu tidak nyaman, jadi ku bawa kau ke kamar tidur. Tak disangka, kau tertidur hingga malam. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Mungkin tidurmu akhir-akhir ini tidak baik, sehingga memengaruhi ingatan. Ayo sayang, minumlah semangkuk sup penenang ini, terus minum, baru bisa memperbaiki kualitas tidur. Lin Jixia, nikmatilah dengan baik yang khusus kusiapkan untukmu, semangkuk ramuan yang kumasak dengan hati-hati ini. Sayang, kamu terlalu baik padaku ya. Sudah larut, ayo kita tidur cepat. Itu sepertinya bekas bibir. Hari ini di rumah selain aku, hanya ada Luo Qingyao. Masa iya mereka berdua benar-benar punya hubungan? Sayang, aku pergi kerja dulu. Oh, baiklah. Hati-hati di jalan ya. Aku tahu semua hal tentang dirimu dan Fu Jinchuan. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Yang penting, kamu juga tidak ingin rahasia terungkap, kan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zipper Ding Rou datang saja ke klub Jinchen. Gu Yehan. Mengapa dia juga di sini? Jangan-jangan orang misterius tadi juga mengirim pesan kepadanya. Halo, boleh tanya? Pria yang baru masuk tadi, di kamar mana dia? Maaf Nyonya, kami tidak bisa membocorkan privasi tamu. Privasi apa lagi? Dia suami saya. Tidak boleh juga. Bukan maksud saya kamu ini kok keras kepala sekali. Begini saja, uang ini semua saya berikan padamu, asalkan kamu beritahu saya di mana dia. Benar-benar tidak boleh. Tolong jangan menyusahkan saya.
Kamu ini sikap apa? Saya akan melaporkan kamu. Mereka Guyehan, kamu ternyata selingkuh di belakang saya. Baiklah, kamu memang berselingkuh dengan wanita cantik ini. Kamu gila? Oh, saya salah orang. Kami sedang team building. Yaitu, cepat pergi. Sungguh menyebalkan. Maaf, saya pergi sekarang. Tunggu. Apakah kamu istri Hange? Kamu kenal Guyehan? Ini memang benar. Kakak, saya Xiaolu. Dulu saat tim building perusahaan kita, Hange membawa keluarganya. Kita pernah bertemu sekali. Agak ingat. Sungguh maaf. Hari ini, kamu dan Guyehan, pakaiannya terlalu mirip. Saya mengira kamu adalah dia. Dari perkataan kakak, khawatir Hange selingkuh. Tidak mungkin. Hange terkenal sebagai pria baik. Yaitu, rekan kerja di perusahaan kita. Semua ingin menemukan pria seperti Hange, pria sempurna. Siapa pun yang tahu kau akan selingkuh, saya percaya. Kecuali Hange, pasti tidak mungkin. Ya? Tapi saya jelas melihat Guyehan masuk ke klub ini, dan di sampingnya ada seorang wanita. Mungkin, sedang bertemu klien di sana? Benar-benar, Kang Kakya terkenal sebagai workaholic. Mungkinkah? Saya benar-benar salah sangka pada Guyehan. Kartu bank Guyehan terikat dengan nomor ponsel saya. Ternyata dia memang pergi ke hotel. Para pria, tidak ada satupun yang baik. Tidak mungkin. Benar ada hal seperti ini? Pergi beli obat lagi? Ini lagi pergi ke hotel, lagi beli obat. Hange ini tidak mungkin benar-benar. Aduh, kamu jangan ngomong sembarangan. Apa yang perlu dikatakan sembarangan tentang ini? Saya sekarang hampir bisa sepenuhnya yakin. Dia pergi ke hotel dulu, lalu pergi beli pil KB. Kalian masih punya apa yang baik untuk membelanya? Aku akan pergi lihat. Dia sebenarnya berkencan dengan wanita cantik mana? Hei, kakak ipar, kakak ipar. Buka pintu. Berani selingkuh? Tidak berani biarkan aku masuk. Buka pintu. Ternyata kamu. Memang kamu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kenapa jadi ketakutan? Tidak berani membiarkanku masuk? Kamarku? Kenapa harus aku biarkan kau masuk? Pergi sejauh mungkin dariku. Jangan bercanda. Kau pikir aku tidak tahu bahwa ini adalah kamar yang dibuka Guyehan untukmu? Kau berani mencuri suamiku, tapi tidak berani membiarkanku masuk? Pergi! Guyehan, keluarlah! Di mana suamimu? Sudah ketemu belum? Orang ini hatinya kotor. Melihat semuanya kotor. Tidak, dia tadi jelas-jelas salah. Membuka pintu saja, lama sekali. Pasti dia sudah lama melompat dari jendela. Lin Jixia, apakah kau mendengar dirimu sendiri? Bicara apa? Ini lantai 9, tahu? Kau pikir suamimu adalah Spider-Man? Apalagi jendela hotel ini, semuanya tertutup rapat, sama sekali tidak bisa keluar. Cepat katakan, di mana suamiku? Di mana suamimu? Bagaimana aku tahu? Apa yang kalian ributkan? Istri, kenapa kau di sini? Kenapa aku di sini? Kau masih berani bertanya padaku? Sayang, ada apa? Kita bicara di rumah saja ya. Kenapa? Takut malu ya? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Guyehan, kau benar-benar ceroboh. Catatan penginapanmu dan catatan pembelian pil kontrasepsi sudah dikirim ke ponselku. Bagaimana kau menjelaskan ini? Keadaan ini bukan seperti yang kau bayangkan. Lalu bagaimana? Cepat katakan. Kalau aku katakan bahwa aku dan Luo Qingniao tidak memiliki hubungan yang melewati batas, apakah kau percaya? Dengan apa kau ingin aku percaya padamu? Hanya dengan omongan kosongmu? Saudari, dengarkan aku. Kahan bukan orang seperti itu. Orang seperti apa dia? Bukan giliranmu untuk menjelaskan padaku. Lin Jixia, kau benar-benar sakit parah. Ini sebenarnya hal yang sangat normal, tapi kau selalu curiga.
Kenapa kau begitu paranoid? Normal? Kau bilang siang hari 2 orang membuka kamar di hotel, itu normal? Baiklah, aku bagi tahu kau, Luo Qingyao hanya salah satunya. Aku masih punya banyak di luar. Bisa? Kau memaksaku untuk mengatakan ini. Lin Jixia, aku sudah bilang padamu, jangan ribut lagi. Pulang ke rumah, aku akan jelaskan. Boleh? Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang di perusahaanmu melihat seperti apa orangnya Gu Yehan. Aku akan membuatmu di perusahaan tidak bisa angkat kepala. Dan kau, wanita ini, hari ini aku akan membuatmu hancur reputasimu. Jika ada masalah, serang aku saja. Jangan sakiti yang tidak bersalah. Aku belum melakukan apa-apa. Kau sudah mulai melindunginya, ya? Kau gila. Katakan apapun yang kau mau. Bagaimanapun, kau jangan membuat ulah lagi sekarang. Justru akulah yang membuat ulah. Baiklah Gu Yehan, beranikah kau membuka kantong obat ini dan perlihatkan kepada semua orang apa isinya? Ini hanya obat biasa. Apa yang menarik untuk dilihat? Obat biasa. Pertama kau pergi ke hotel, lalu membeli obat. Beranikah kau mengatakan, ini bukan pil KB? Lin Jixia, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Bagaimana bisa pergi ke hotel, harus membeli pil KB? Ternyata aku ini, di pikiranmu hanyalah citra seperti ini? Ingin membuktikan diri bersih? Baiklah, kalau begitu buka obat ini dan perlihatkan kepada semua orang. Hati nuraniku bersih. Mengapa harus membuktikan diri bersih? Kau memang takut, kau memang tidak berani. Berikan obat itu padaku. Apa yang kau lakukan? Gu Yehan, kau takut ya? Kau takut aku membongkar wajah aslimu ya? Aku bagi tahu kau, hari ini, meskipun kau berlutut dan memohon padaku tidak akan berguna. Aku akan memperlihatkan kepada semua orang siapa sebenarnya Gu Yehan. Tunggu, ini obat yang ku minta. Gu Yehan belikan untukku, kembalikan padaku. Bagaimana kau juga takut ya? Kau wanita yang sudah bersuami, masih menggoda suamiku. Sungguh tidak tahu malu. Baik, kau bilang ini obatmu, aku akan perlihatkan kepada semua orang. Apa isinya? Kau bilang di dalamnya adalah obatmu. Baik, kalau begitu aku akan membukanya untuk melihat apa isinya. Apa ini? Ternyata pil kontrasepsi keluargamu tampak seperti ini. Lin Jixia, sudah cukup kau berbuat keributan? Bahkan jika ini bukan pil kontrasepsi, kalian berdua yang menginap di hotel di siang bolong, bagaimana menjelaskannya? Apakah datang ke hotel harus melakukan hal seperti ini? Pikiranmu terlalu kotor ya. Lalu sebenarnya kalian sedang apa? Katakanlah. Nona Luo Qingyao adalah direktur umum dari Shenglong Trade. Aku janji bertemu dengannya untuk membahas kerja sama proyek. Awalnya rencananya inspeksi lapangan, tapi dia tiba-tiba tidak enak badan di tengah jalan, jadi kami datang ke hotel. Obat-obat ini juga dibeli untuknya. Sudah lama dengar, Kak Han sedang mengerjakan proyek besar. Ternyata kerjasama dengan Shenglong. Wah, luar biasa. Kenapa tidak menjelaskan lebih awal? Aku memang ingin menjelaskan, tapi apakah kau mau mendengarkan? Dari awal sampai akhir, setiap kalimatmu selalu menekan, kau sama sekali tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Direktur Luo, sungguh malu membuat Anda menertawakan. Kalian berdua benar-benar memberiku tontonan yang bagus. Sebenarnya, aku berpikir Fu Jinchuan ini melakukan hal yang sangat kejam. Jadi aku ingin memberi kompensasi tambahan untukmu, berencana memberi Gu Yehan. Proyek bernilai puluhan juta, tapi sekarang kalian membuatku sangat tidak senang. Adapun kerjasama, kurasa cukup saja. Apa? Sudah dulu aku pergi. Pak Luo, apakah kau tahu betapa pentingnya proyek ini bagiku? Hanya karena ulahmu yang tak masuk akal tadi, proyeknya gagal. Semua karena aku impulsif tadi. Suami. Maaf, suami. Impulsif tadi. Karena impulsifmu tadi, aku kemungkinan besar kehilangan kesempatan promosi menjadi manajer dan bahkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan sehingga pekerjaanku pun sulit bertahan. Kehilangan satu proyek besar bernilai puluhan juta. Sungguh terlalu impulsif. Semoga Kak Han bisa melewati kesulitan ini. Maaf, suami. Aku tak mau mendengar maafmu. Aku tak mau mendengar permintaan maafmu. Aku hanya berharap kamu bisa lebih normal ke depannya. Bisa? Suami. Aku salah, suami. Aku juga manusia. Aku juga punya tekanan. Mengapa tak tinggal di rumah saja, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu? Adikmu ingin beli mobil dan rumah, aku bisa bantu. Apakah engkau tak melihat semua ini? Maaf ya suami, semua salahku. Istri. Istri, kamu akhirnya bangun. Badanmu
Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Kepalaku masih agak sakit. Suami hari ini salahku. Jangan marah, ya. Ini juga salahku karena impulsif, sehingga marah besar padamu. Maaf, sudah merepotkanmu. Jangan dibahas lagi. Ayo minum obatnya. Akhir-akhir ini tubuhmu semakin memburuk. Ternyata aku memang sakit. Dengan perawatan perlahan, akan sembuh. Suami aku sudah paham. Kamu, untukku dan keluarga kita, sungguh sudah berkorban. Terlalu banyak. Aku janji, di masa depan tak akan merepotkanmu. Sedikit pun. Bagaimana kalau aku cari pekerjaan nanti? Anggap saja untuk meringankan bebanmu. Tidak apa-apa. Kamu tinggal di rumah, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Itu sudah cukup. Suami kamu baik sekali. Luo Qingyao, kenapa kamu di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Istri, Luo Qingyao? Suami, dia ada di sana. Dia bahkan tersenyum padaku. Istri, apakah kamu berhalusinasi? Sayang, apakah kamu mengalami halusinasi? Bukan. Dia datang, dia berjalan ke arahku. Kamu benar-benar memiliki suami yang baik, bahkan aku iri padamu. Suami, dia menyentuh wajahmu, singkirkan tangan kotormu. Suami, dia masih menyentuh dadamu. Pergi kau! Pergi kau! Tidak ada yang menyentuhku. Suami, tidak, dia ada di sana. Dia benar-benar di sana. Lin Zixia, oh Lin Zixia. Kamu jelas-jelas memiliki suami yang baik. Mengapa kamu tidak tahu menghargainya? Demi orang brengsek seperti Fu Jinchuan, kamu mengabaikan tubuhmu yang hamil, memaksa melakukan hal itu, hingga menyebabkan keguguran. Apakah kamu tidak menyesal? Jangan bicara lagi. Bagaimana mungkin aku tidak menyesal? Aku sendiri yang membunuh satu-satunya anakku dengan Gu Yehan. Halo, rumah sakit jiwa Yunsheng? Aku yang menghancurkan pernikahan kita. Istriku sepertinya gila. Pernikahan bagaikan kuburan yang mengubur cinta dan masa muda kita dan menghabiskan semangat dan tekad kita. Semoga dunia ini selamanya indah